lama gitu. Bukan sama benernya, sama bohongnya. Kemudian yang keempat, al-akhlakul karimah. Punyalah akhlak santun, sopan, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, kan kelihatan. Ya. Siapapun, walaupun tukang sampah tapi dia punya syarat-syarat itu, Kita hargai. Gitu. baru 4, satu lagi. Nah, yang kelima adalah al-jasadiyatul qawiyah. Dia punya satu sehat, tubuh yang sehat. Ditanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Tapi mengapa merubah? Ada apa denganmu? Oh, tanya malam. Assalamualaikum. Mereka lihatnya Assalamualaikum. perbedaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah bang, dari tadi datangnya. 3 kali. Assalamualaikum nggak dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib Waalaikumsalam. itu. Waalaikumsalam. Maaf, ini Copot tuh telinga. dengerin lagu enak banget. Ini Lagu apaan? lagunya Ariel. Oh gitu. Enak-enak, Peter Pan. Terus Salon Seven aku suka. Sama itu tuh, Roma Irama. Bagus-bagus suaranya tuh. Idola dong. Iya. Kita boleh nggak sih mengidolakan artis gitu? Sekarang idola tuh dari bahasa Inggris loh. Idol. Idol. Tahu arti idol? Enggak. Tuh kan. Ini dia. Idol. Kalau ngikutin sesuatu mesti tahu dulu artinya. Idol. Jadi orang yang disebut Rasulullah itu sebagai orang yang ima'ah. Jadi orang yang selalu ngikutin apa yang diikutin Ya orang. kan ngikutin tren. Itu dia makanya. Tahu idol? Kita tahu. Berhala. Hah? Cek di kamus. Gak percaya. Idol, tulisannya idol kan? Iya, berhala. Artinya berhala. Sesuatu yang disembah gitu. Tapi emang agak-agak mirip sih ya. Ini idola saya. Ya kita Sama mengidolakan. aja berhala saya. Tuh masalah bahasa, jangan dianggap remeh. Jadi gimana dong kalau kita mengidolakan seseorang ganti jangan istilah idola. Jadi apa dong? Teladan. Kalau teladan mah yang harus yang bagus berarti ya. Iya. Kalau kita meneladani artis boleh nggak? Kan tutwuri handayani. Mendorong dari belakang. Ingat. Ingarso ing tulodo. Nah itu aku orang Di Kertos. depan memberikan teladan. Imadio Ah. Mangunkarso di tengah memberikan dorong apa memberikan contoh. Contoh. Di belakang tutwuri handayani dorong. Oh, meneladani. Itu teladan gue. Kalau bahasa Arab uswah atau kudwah. Oh itu kudwah saya. Yang itu idola saya. Wah itu berhala saya dong. Ini nanti hubungannya masalah tauhid nih, Iya, akidah. Tapi pas diganti katanya menjadi meneladani, baru kita pilih-pilih ya. Nah, otomatis kan akhirnya kita juga nggak sembarangan memilih orang jadi teladan kan. Hanya orang-orang yang punya ciri-ciri yang baik itulah yang akan jadi teladan kan. Tapi kita meneladani artis boleh dong, tapi artis yang mana dulu mungkin gitu ya. Justru dengan kata-kata teladan kan akhirnya Iya, terjadi proses seleksi. Iya. Nggak semuanya kan jadi teladan. Ada yang bisa ditonton doang, ada yang dinikmati doang, tapi ada yang juga bisa diteladani. Artinya diambil pelajaran dari. Sampai ditiru segala tindak tanduknya. Berarti posisi artis itu luar biasa ya. Kalau dia jadi bagus, diikuti kebagusannya dia dapat amal. Dan kalau dia bikin sesuatu yang jelek, diikuti sama Makanya kan kelompok artis disebut selebritis. Tahu selebritis? Celebrate merayakan. Iya. Dirayakan orang terus gitu kira-kira Iya. begitulah gitu. Oh ya, berarti emang harus pilih. Jadi satu yang penting nih buat kita semua nih, terusan nih saya prihatin nih anak muda zaman sekarang mah main ikut-ikutan aja. Oh idola gua tuh ini, idola gua penyanyi ini, penyanyi itu. Rambutnya diikutin, model bajunya diikutin. Biasanya oke lah, nggak salah. Misalnya dia mau ngikutin, seneng sama lagunya. Tapi jarang nih Pan, yang orang cuma ngikutin lagunya doang. Kadang-kadang tuh ya perilaku si penyanyinya juga diikutin. Saking Sambil cintanya. mabok, ikutin mabok juga. Betato juga. Pakai anting Nah, itu juga. dia kalau artisnya begajulan, dia dapat dosa juga kalau begitu ya. Nah, Ya satu Allah. itu. Yang kedua, ngomong-ngomong lirik, terutama yang bahasa asing nih, liriknya tahu nggak tuh isinya maksudnya apa? Nggak tahu pas ada beberapa orang yang kritis nih menerjemahkan, wah isinya kacau balau. Sebenarnya dinyanyiin, dia nyanyi sambil wudhu. Aku tahu nggak artinya apa, katanya. Ya Allah, iya benar-benar. Tapi intinya sih kita meneladani siapapun boleh ya, tapi tidak melihat profesi. Mau artis juga boleh, tapi artis Atlet. yang mana dulu? Atlet, Bisa. guru, Iya. ustadz juga ustadz yang mana Bisa. dulu ya. Ya udah kalau gitu Bang, ini nih, ini teladan saya kan Bang Reza di sini nih. Ayo silakan. Ini disuguhin khusus gorengan lagi. Oh gorengan. Pada keras ya?
Iya, udah dari kemarin. Wah, mulai jelas nih. Jadi kita mengidolakan atau meneladani seseorang boleh ya. Di Islam boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Boleh, asal siapa yang teladani itu. Nggak sembarangan. Oh, nggak sembarangan. Terus, Jadi ada ininya, Pan. Ada apa? Ada tangganya. Ada prioritasnya lah. hmm, Jadi kalau kita bicara idola nih, ada istilahnya. Idola. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya bahasanya kan udah umum idola juga. Ya. Keteladanan yang utama udah pasti adalah Nabi Muhammad, pasti. Surat 68 ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. The great personality in the world. Sebuah kepribadian yang paling mulia di dunia ini Nabi Muhammad. Kalau yang namanya Reza, Abang Reza, Bang Reza. Iya misalnya Ustadz Reza gitu. Kira kan. Reza Artamevi ya pertama itu gitu-gitu. Diberikan satu pengakuan. Hebat kata Pak Presiden. Misal. Hebat kata Pak Jenderal. Hebat kata politisi. Hebat kata profesor. Belum ada apa-apanya Pak. Ini ada manusia yang mendapat pengakuan dan penghormatan dari Allah Wah langsung. ini. Kalau yang tadi kan punya ajak kepentingan sama saya mungkin. Ya ujung-ujungnya dapat komisi atau apa gitu kan, dapat pengakuan atau dukungan. Karena semua Tapi kalau perilaku nggak juga punya keberpihak kepada siapapun, ya. saya rasa nggak ada tuh kan yang dapat pengakuan langsung dari Allah itu cuma Nabi Muhammad, manusia yang terpilih. Nabi-nabi lain pun nggak disebut ya, hanya Nah. Nabi Muhammad ya. Makanya logikanya Van, kalau Allah sebagai pencipta Nabi Muhammad aja memberikan pengakuan kepada Nabi Muhammad, mosok kita nggak memberikan pengakuan? Kok masih cari teladan-teladan yang lain? Kenapa nggak Nabi Muhammad? Nah kalau kita meneladani Nabi Muhammad caranya gimana dong? Nah, ada yang namanya sunnah. Sunnah itu segala perbuatan, perilaku, ucapan, dan diamnya Nabi terhadap segala persoalan itu menjadi satu panduan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oh kan kejauhan Nabi Muhammad. Oke turun lagi sahabat. Oh sahabat juga belum pernah ketemu. Tabiin, ulama tabiin. Nggak pernah ketemu juga. Tabiin wa tabiin. Sidqu fil kaifiyat dari cara, sidik fil ghayah. Benar dalam keyakinan. Nah, ini persoalan kalau keyakinan. Oh, itu udah. Beda-beda itu. Benar dalam cara, ada keyakinan benar, tapi cara dia memperolehnya nggak benar. Maaf, dia akidah benar, rampok, bagi-bagi orang miskin. Robin Kan- Hood, kan- misal Robin Hood Kan ya. bisa seperti itu juga. Dia dikenal sebagai orang baik, tapi kebaikannya itu diperoleh dari kejahatan. Ya. Kan bisa juga. Terus tujuan, rupanya dia baik itu tujuannya apa? Supaya jadi pahlawan, supaya jadi orang dermawan, sebagai orang yang sosial, sama. Tapi kok meneladani sifat-sifat bagusnya dong? Oh, Nggak bagus, apa-apa nggak kali ada ya. masalah. Nggak apa-apa ya. Maksudnya khawatirnya kalau sudah terlalu menjadikan keteladanan dalam arti keseluruhannya diikuti. Ikuti segala macamnya asal kita bisa kontrol, ambil yang Jadi saya bagus-bagusnya pikir aja Kalau gitu tadi ya. benar yang bilang Ivan, jadi siapapun mau Islam bukan Islam bisa kita jadikan sebagai ambil yang baik-baiknya saja. Iya. Orang yang cerdas kan gitu. Iya. Dia akan lebih selektif, kritis, Iya. bisa memilih dan memilah. Nah,
dari ayam pun kalau keluar telur, kenapa enggak ya? Ini kayak lagu-lagu ini juga ada yang bagus-bagus loh Bang. Iya tadi kayaknya asik banget nih. Iya, ada yang lainnya juga di situ. Ya walaupun yang misal penyanyinya kelakuannya Seleranya agak masuk kurang, kan nih? lumayan. Ah. Tapi kalau lagunya bagus, ya kenapa enggak ya lagunya aja yang diambil ya? Bulbut begini nih. Biar kayak jenggot. Wah emang ya kalau kita hidup kayaknya kalau punya idola ada satu sosok yang kita teladani itu emang enak ya. Tapi kalau kita ke Rasul ya jelas. Kalau zaman sekarang misal ada seorang ulama di luar negeri kan itu kejauhan. Belum tentu kita bisa nyampe ke sana kan, Nah, itu dia. kehidupan dia gitu kan. Ada nggak sih misal tetangga dekat kita yang soleh atau gimana yang bisa kita teladani, kita idolai? Ciri-cirinya ada nggak sih sosok-sosok Ya yang bisa kurang kita lebih ada teladani 5 itu? ya yang kita bisa jadikan sebagai patokan. 1, al-aqidah al-mustaqim. Dia punya akidah yang lurus. Akidah yang lurus satu. Biarpun sehebat apapun, aduh syirik. Banyak perbuatan syirik dia lakukan. Aduh, jangan jadi keteladan. Soal akidah aja belum beres. Ini di luar profesi apapun ya. Apapun. Mau dia profesi Nggak dokter segala macam, ustadz sekalipun, tapi kalau dia kalau akidahnya menyimpang nggak boleh kita ikuti. Oke, ya. Kedua, al-ibadatus sahih. Ibadahnya mesti sahih menurut sunnah Nabi. Musuh sholat subuh 3 rakaat, Kan variasi. sholat asarnya 2 rakaat. Jadi di subsidi silang, di Makin diskon. Astagfirullahaladzim. Itu udah, itu mah nggak Nah. usah ya. Kemudian yang ketiga, al-fikratus salimah. Cara berpikirnya bersih. Tidak tercampur apa tuh paham materialisme, paham komunisme, paham liberalisme. Semua agama sama. Lagi musim tuh itu. Tapi bener loh, tapi belum titik tuh masih koma. Sama bohongnya. Sama bohongnya kecuali Islam lah gitu. Iya. Bukan sama benernya, sama bohongnya. Kemudian yang keempat, al-akhlakul karim. Punyalah akhlak santun, Iya, iya. sopan, menghormati yang tua, Iya, iya, menyayangi yang muda, kan kelihatan. Iya, iya, tuh, iya. ya. Siapapun, walaupun tukang sampah tapi dia punya syarat-syarat itu Kita hargai. gitu. baru 4, satu lagi. Nah, yang kelima adalah al-jasadiyatul qawiyah. Dia punya satu sehat, tubuh yang sehat. Sehingga kesehatan itu bisa juga kita tiru gitu kan. Oh penting juga itu. Oh Ya? penting. Oh iya, iya. Berarti emang Sakit-sakitan iya, gimana gimana menjadikan- kita bisa mengidolakan dan berarti kan meneladani dia juga ya. tidak bisa memanage kesehatan Iya, yang diberikan Berarti Allah dia dong. menjaga lahir, batin, Nah, itu zahir bisa dan batin. siapapun ya, bisa Gitu. orang tua kita, Betul. adik kita sendiri pun mungkin bisa Betul. kita teladani kalau dia punya Tukang ojek kesehatan yang seperti itu. tiap bolak-balik nganterin anak kita Iya, bisa iya, juga. iya, subhanallah ya. Bisa juga tukang sayur. Nggak mesti lulus. Iya. Itu yang saya sebut dengan kita harus jadi MA, Apa tuh? mahasiswa abadi di Universitas Kehidupan. Dosennya bukan harus profesor, bukan dokter, bukan master. Tukang sayur, tukang buah bisa jadi dosen Siapapun, kita. iya, iya. Di dunia ini ya, di mana ntar graduation, wisudanya Wisuda, nanti ya, iya. wisuda nanti. Tapi emang kita perlu banget ya di Nah, dalam kehidupan betul. ini punya idola sukses. dan yang teladani. Mau sukses kan? Mau banget sukses. Setiap orang yang mau sukses, rumusnya sederhana. If you want to be success, follow the success person. Kalau mau sukses, ikutin aja orang yang udah sukses. Gitu. Jadi mentor dengan adanya contoh lebih cepat suksesnya. Kita kan nggak harus niru perbuatan dia juga waktu susahnya. Nah kita lihat, oh begini polanya. Oke saya ikutin. Jadi ketularan suksesnya kan. Nah, Iya, iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya aku tahu. Oke, Oke, ya. terima kasih Bang. Jadi, Yuk. oke.